Halo hai, masih bersama Rejosari Channel. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi membuka seleksi CASN 2021. Pembukaan seleksi CASN yang terdiri dari pendaftaran CPNS 2021 dan P3K dibuka mulai 30 Juni 2021. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmin mengatakan jika pengumuman pendaftaran tadi tidak hanya berlaku bagi CPNS maupun P3K non-guru, tapi juga berlaku bagi calon P3K guru. Pendaftaran dilakukan serentak bagi 3 jenis kualifikasi peserta. Jadi 30 Juni sampai tanggal 31 Juli 2021. Pendaftaran CPNS dan P3K dilakukan melalui satu portal, yakni scasn.bkn.co.id 2021. Peserta diminta mendaftar melalui portal ini. Setelah pendaftaran CPNS 2021 selesai, tahap selanjutnya adalah memverifikasi seleksi administrasi. Hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 28-29 Juli 2021. Sejumlah kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terpantau telah mengumumkan formasi final CPNS 2021. Khusus untuk CPNS, calon pelamar wajib mengetahui syarat pendaftaran untuk formasi umum dan khusus yang bakal dipersiapkan. Calon pendaftar CPNS untuk formasi umum secara usia dibatasi paling rendah umur 18 maksimal 35 tahun. Namun, ada sejumlah formasi yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Seperti dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa. Syarat lainnya, pelamar CPNS juga tidak pernah dikenai pidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan atau tengah menjabat sebagai PNS atau TNI atau polisi. Lalu juga bukan anggota atau pengurus partai politik. Perekrutan CPNS 2021 juga menyediakan 3 jenis formasi khusus, yakni putra atau putri lulusan terbaik dalam arti komlot, disabilitas, hingga diaspora. Untuk formasi putra atau putri lulusan terbaik, ini dikhususkan untuk lulusan perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan minimal strata 1 atau S1, tidak termasuk diploma 4. Kemudian, calon pelamar berasal dari perguruan tinggi terakreditasi unggul A dan program studi terakreditasi A. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri juga dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan komlot dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk formasi disabilitas, calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Calon pendaftar juga secara usia dibatasi umur 18 sampai 35 tahun, kecuali untuk jabatan-jabatan tertentu. Persyaratan lebih ketat ditujukan untuk calon pelamar CPNS dari golongan diaspora. Bagi yang baru saja menemukan Rejosari Channel ini berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Kalau seandainya ada teman-teman yang terkendala mengurus kependudukan dan catatan sipil, baik pindah datang, pindah pergi, bikin KK, KTP, bikin akte kematian, akte kelahiran, ada kesulitan, sebaiknya teman-teman dicek di channel kami, karena sudah banyak video-video yang sudah kami share kepada teman-teman semuanya, supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana memproses administrasi kependudukan. Kalau ada kendala, silahkan ditulis di kolom komentar, saya pastikan cepat menjawabnya
dan kita diskusikan bersama supaya teman-teman bisa segera selesai mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan. Pendaftar harus berstatus sebagai WNI yang menetap di luar negeri serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya. Ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja paling singkat selama 2 tahun. Adapun formasi diaspora ini diperuntukkan khusus untuk jabatan peneliti, dosen, perekayasa, dan analis kebijakan. Untuk jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan paling rendah lulusan strata 2 atau S2. Sedangkan untuk jenis jabatan perekayasa dapat dilamar paling rendah lulusan S1. Batas usia tertinggi juga 35 tahun. Namun, bagi yang memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 diberi kelonggaran hingga usia 40 tahun, kecuali bagi pelamar pada jabatan analis kebijakan. Pelamar juga tidak sedang menempuh postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Setiap pelamar yang mendaftar formasi diaspora harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, tetapi di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan, harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara dan alur pendaftaran CPNS tahun 2021 dan P3K, apa saja? Simak terus ya. Nomor 1, daftar akun. Pelamar mengakses portal SSCASN di https://2/2 sscasn.bkn.co.id. Selanjutnya, buat akun SSCASN. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat, lengkapi biodata dan unggah swafoto. 2. Daftar formasi. Pilih jenis seleksi, kemudian pilih formasi, dan unggah dokumen. Cek resume dan akhiri pendaftaran. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nomor 3, seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Nomor 4, seleksi kompetensi dasar. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Nomor 5, seleksi kompetensi bidang. Pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi bidang. Nomor 6, pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi bidang. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, itu ya. Semoga ada manfaatnya, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir di Rejosari Channel, jangan lupa untuk di-subscribe dan loncengnya dibunyikan. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan loncengnya dibunyikan, saya ucapkan terima kasih dukungannya. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.